Selamat datang di Kisah Inspirasi. Hari ini kita akan belajar tentang kekuatan untuk tidak bereaksi dan 12 kebiasaan untuk mengendalikan emosi Anda. Sekarang mari kita mulai. Apakah Anda mengenal seseorang yang marah, cemas, atau kesal karena hal-hal terkecil? Banyak sekali orang yang mengalami kesulitan menahan emosi mereka, terutama selama masa-masa stres dan ketidakpastian. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka akan diliputi oleh perasaan-perasaan ekstrim seperti amarah atau tekanan, yang mengubah bahkan konflik yang paling kecil sekalipun menjadi situasi yang merusak dan memalukan. Misalnya, katakanlah Anda sedang berdebat dengan seseorang tentang subjek yang sama-sama Anda pedulikan, seperti olahraga atau politik. Yang ingin Anda lakukan hanyalah menyampaikan pendapat Anda, tetapi orang lain tampaknya semakin marah. Mungkin mereka meninggikan suara atau melontarkan komentar yang merendahkan tentang Anda atau keyakinan Anda. Apa yang dimulai sebagai perdebatan yang bersahabat meningkat menjadi sumpah serapah, makian, dan kritik pribadi. Mengapa? Ya, karena tidak semua orang tahu cara mengendalikan emosi mereka. Ketika mendengar sesuatu yang tidak mereka sukai, banyak orang bereaksi secara impulsif, seperti gelombang frustrasi dan ketidakstabilan yang menghantam kepala mereka. Orang-orang ini mungkin rentan terhadap perasaan defensif, seolah-olah setiap pertentangan merupakan penghinaan terhadap karakter mereka. Mereka mungkin menjadi marah karena orang-orang tidak memvalidasi ide-ide mereka, atau karena mereka berjuang untuk mengomunikasikan apa yang mereka maksud. Sekarang, begitu emosi-emosi ini mulai berputar-putar di kepala mereka cenderung membuat keputusan yang buruk. Mereka mungkin menjadi putus asa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, merusak hubungan mereka dan menyakiti orang-orang yang mereka sayangi. Baru setelah debu mereda mereka menyadari kerusakan yang telah mereka lakukan. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi yang sama di mana emosi Anda diuji, bagaimana Anda dapat mencegah emosi Anda lepas kendali? Dalam video ini, kita akan membahas 12 kebiasaan hebat yang dapat digunakan siapapun untuk menguasai apa yang dikenal sebagai tidak bereaksi. Ide dasarnya sederhana. Dengan mengenali emosi yang ekstrim dan menunda reaksi impulsif, Anda dapat membuat keputusan yang baik ketika itu paling penting. Dan kebiasaan-kebiasaan ini akan membantu Anda melakukan hal itu. Banyak dari trik dan teknik ini digunakan oleh orang-orang yang sangat disiplin setiap hari. Seperti melatih otot fisik, dibutuhkan waktu dan upaya yang konsisten untuk membangun disiplin emosional yang nyata. Namun dengan kebiasaan sehari-hari ini, Anda akan belajar mengendalikan emosi dan menavigasi situasi apapun dengan kesabaran dan ketenangan. Nomor 1. Chemical Countdown. Saat Anda mengalami konflik emosional, zat kimia masuk ke otak Anda yang memotivasi reaksi ekstrim dan perilaku impulsif. Jika Anda ingin mengendalikan emosi, Anda perlu menunggu aliran zat kimia itu menghilang sebelum mengambil tindakan. Salah satu trik sederhana adalah menutup mata dan menghitung sampai 5. Selama 5 detik itu, zat kimia di otak Anda akan melambat cukup untuk melihat situasi Anda dengan jelas. Ya, saya tahu kedengarannya sederhana, tetapi 5 detik itu dapat menghindarkan Anda dari tahun-tahun impulsif dan penyesalan. Nomor 2. Temukan akar Anda. Saat Anda merasakan emosi yang kuat menggelegak di dalam diri Anda, cobalah mencari akar masalahnya. Dengan kata lain, tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda mungkin merasakan apa yang Anda rasakan. Jika Anda marah secara impulsif tentang sesuatu yang dikatakan seseorang, tanyakan pada diri sendiri mengapa komentar mereka memicu reaksi emosional yang begitu kuat. Kebiasaan ini langsung mengubah perspektif Anda, memaksa Anda untuk mundur dan menganalisis emosi Anda dari luar. Hal ini langsung menempatkan Anda dalam posisi pengendalian emosi dan mengungkap apa yang sebenarnya menyebabkan tekanan pada Anda. Seringkali, sumber suatu perasaan tidak seperti yang terlihat. Setelah menemukannya, Anda dapat menghadapi masalah yang sebenarnya tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Nomor 3. Sumber kebencian. Banyak dari kita memiliki kebiasaan buruk untuk memendam perasaan marah atau dendam. Baiklah, katakanlah Anda bertengkar dengan seorang teman.
Anda berdua pergi dengan perasaan sakit hati dan kesal. Tetapi alih-alih mengungkapkan perasaan tersebut dan menemukan solusi, Anda membiarkan kemarahan di dalam diri Anda mendidih dan membesar. Seiring berjalannya waktu, Anda bahkan mungkin lupa mengapa Anda marah pada awalnya. Semakin lama Anda menunda untuk mengatasi perasaan ini, semakin sulit untuk menghilangkan emosi tersebut. Hal ini berlaku untuk banyak emosi negatif seperti kesedihan atau rasa malu. Mengabaikan perasaan ini dapat menciptakan kekacauan emosional yang berkepanjangan. Jadi, bicaralah dan atasi perasaan Anda sebelum terlambat. Nomor 4. Kenali emosi Anda. Kita seringkali kesulitan mengendalikan emosi karena kita tidak benar-benar tahu apa yang kita rasakan. Yang kita sadari hanyalah kumpulan pikiran dan perasaan yang berputar-putar. Emosi kita menjadi campur aduk dan membuat frustrasi. Jadi kita mencari kelegaan segera alih-alih memahami apa yang salah. Dalam situasi seperti ini, cobalah menamai emosi Anda. Begitu Anda merasakan sesuatu menggelegak di dalam diri Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya rasakan? Apakah saya marah atau sedih? Tidak sabar atau malu? Begitu Anda menamai emosi Anda, emosi itu menjadi lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih mudah dipahami. Nomor 5. Kelola stres Anda. Stres memiliki dampak signifikan pada kondisi emosional Anda. Saat Anda stres, kesabaran dan disiplin Anda menipis. Rasanya seperti dunia runtuh di sekeliling Anda, dan hal-hal kecil dapat memicu ledakan emosi ekstrim dan keputusan yang tidak rasional. Segala jenis stres dapat memengaruhi kondisi emosional Anda, jadi biasakan untuk menghilangkan stres setiap hari. Ada banyak kegiatan penghilang stres di luar sana, seperti menulis, meditasi, dan olahraga. Semua kebiasaan ini, jika dipraktikkan secara teratur, dapat menurunkan tingkat stres Anda, sehingga lebih mudah untuk memproses dan mengendalikan emosi Anda. Nomor 6. Kesempatan untuk berekspresi. Banyak orang kehilangan kendali atas emosi mereka karena mereka tidak membiarkan diri mereka mengekspresikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Terutama pria yang memendam perasaan mereka dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, hingga suatu hari emosi mereka tiba-tiba meledak. Inilah saatnya emosi yang ekstrim menimbulkan dampak paling buruk bagi Anda dan orang-orang dalam hidup Anda. Demi kebaikan Anda sendiri, jangan biarkan emosi Anda bercokol di benak Anda. Sebaliknya, ciptakan kesempatan untuk mengekspresikan emosi Anda secara teratur. Dan Anda akan mulai memahami diri sendiri dengan jauh lebih baik. Nomor 7. Salurkan perasaan Anda. Berbicara atau menulis bukanlah satu-satunya cara untuk mengekspresikan emosi. Anda juga dapat menyalurkan perasaan tersebut ke dalam aktivitas seperti olahraga fisik atau hobi kreatif. Aktivitas ini menyibukkan pikiran dan menyalurkan energi Anda dengan cara yang menghadirkan ketenangan dan kejernihan. Misalnya, jika Anda terjebak dalam situasi yang membuat stres, Anda dapat mencoba bernyanyi sekeras-kerasnya. Ada banyak aktivitas seperti bernyanyi yang dapat melepaskan perasaan dan mengubah kondisi pikiran Anda. Temukan yang sesuai dengan minat Anda, dan dengan cara itu, Anda dapat menyalurkan emosi Anda ke sesuatu yang konstruktif. Nomor 8. Rutinitas empati. Saat Anda marah pada seseorang, cobalah pikirkan situasi Anda dari sudut pandangnya. Anda mungkin merasa telah dirugikan, tetapi mungkin orang lain merasakan hal yang sama. Mereka mungkin berada dalam posisi yang menantang atau, seperti Anda, berjuang untuk memahami mengapa mereka merasakan hal tersebut. Dalam kedua kasus tersebut, mempraktikkan empati dapat menetralkan emosi yang ekstrim dan membantu Anda berdua menemukan titik temu. Bahkan jika Anda tidak benar-benar kesal, ini adalah kebiasaan yang bagus untuk mengembangkan kecerdasan emosional Anda. Mempraktikkan empati menantang Anda untuk merenungkan perasaan Anda, mempertanyakan asumsi Anda, dan menghadapi setiap situasi dengan pikiran yang tenang dan terkendali. Nomor 9. Kendalikan emosi Anda. Apakah Anda malu dengan emosi Anda? Banyak orang menghindari tanggung jawab atas perasaan mereka yang sebenarnya karena mereka malu atau sungkan untuk merasakannya. Jika seseorang bertanya bagaimana perasaan Anda
Anda mungkin berpura-pura semuanya baik-baik saja dan menyembunyikan emosi Anda dari dunia. Namun, hal ini hanya akan memperparah gejolak emosi Anda. Saat Anda merasa kewalahan, tanggung jawablah emosi Anda, karena tidak ada yang memalukan tentang perasaan Anda. Nomor 10. Titik didih. Bahkan jika Anda belajar mengendalikan emosi, Anda mungkin terlalu kesal untuk menahan emosi tersebut di dalam diri Anda. Sebagian orang menyebutnya titik didih. Itulah momen sebelum perasaan Anda meluap dan meledak. Jika Anda ingin mengendalikan emosi, kenali titik didih Anda sehingga Anda tidak akan pernah melakukan atau mengatakan sesuatu yang Anda sesali. Saat Anda hampir mencapai batas, jauhkan diri Anda dari situasi tersebut dan beri diri Anda waktu untuk menenangkan diri. Nomor 11. Ciptakan mantra Anda. Terkadang saat Anda merasakan emosi yang kuat, mengingatkan diri sendiri tentang apa yang sedang Anda upayakan atau ingin menjadi orang seperti apa Anda membantu. Mantra sederhana atau frasa yang bermakna dapat membantu Anda menemukan perspektif dan mengatasi emosi negatif seperti kemarahan atau frustrasi. Perasaan ini mungkin kuat saat itu, tetapi ketika Anda memikirkan apa yang benar-benar penting, akan lebih mudah untuk mempertahankan kendali. Mungkin perlu waktu untuk menemukan mantra yang unik dan istimewa bagi Anda. Ada berbagai macam mantra di luar sana, tetapi seringkali mantra yang ampuh adalah mantra yang Anda buat sendiri. Beberapa pengulangan frasa yang bermakna ini dapat menghilangkan stres, memberikan kejelasan, dan mengingatkan Anda apa yang benar-benar penting. Nomor 12. Kekuatan bernapas. Banyak orang yang disiplin telah mengembangkan kesabaran dan kemauan yang luar biasa dengan menggunakan kekuatan napas mereka yang sederhana. Anda mungkin pernah mendengar tentang latihan pernapasan untuk menghilangkan stres atau kecemasan. Tetapi mengapa pernapasan memengaruhi kondisi emosional Anda? Nah, separuh pertama napas Anda, tarikan napas, memengaruhi sistem saraf simpatik Anda, yang mengendalikan respons melawan atau lari Anda. Berhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dapat mencegah perilaku impulsif demi keputusan yang lebih logis. Bagian kedua, yaitu hembusan napas, berasal dari sistem saraf parasimpatik, yang memengaruhi kemampuan Anda untuk rileks dan tenang. Mengembuskan napas saja dapat meredakan perasaan negatif, memberi Anda rasa tenang dan kendali. Setiap kali emosi Anda lepas kendali, tarik dan hembuskan napas dalam-dalam. Latihan sederhana ini mungkin adalah semua yang Anda butuhkan untuk mengendalikan emosi dan mengubah kondisi pikiran Anda. Terima kasih telah menonton kisah inspirasi, dan pastikan untuk subscribe untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami.